Dengarkanlah hikayat ini. Hatta, maka berapa lamanya Masyudul Haq pun besarlah. Kalakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicaharinya perahu hendak menyeberang. Tiada dapat perahu itu. Maka ditantinya kalau-kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga. Ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya, syahdan, maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai Tuan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini, karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu, dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Setelah itu maka disuruh oleh Masyudul Haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyudul Haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata badawi itu, istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka, syahdan, maka gemparlah. Maka orang pun berhimpun datang melihat mereka itu ketiga. Maka bertanyalah Masyudul Haq kepada perempuan itu, berkata, benarlah engkau? Siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si Panjang inilah suami hamba.
Maka pikirlah Masyudul Haq, baik kepada seorang orang aku bertanya, supaya ketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam 3 orang mereka itu. Maka diperjauhkannyalah laki-laki itu kedua, Arkian. Maka diperiksa pula oleh Masyudul Haq. Maka kata perempuan itu, si panjang itulah suami hamba. Maka kata Masyudul Haq, jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan, dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq perjauhkan. Setelah itu, maka dibawa pula si panjang itu. Maka kata Masyudul Haq, berkata benarlah engkau ini, sungguhkan perempuan itu istrimu. Maka kata Badawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahdan. Maka kata Masyudul Haq pun tertawa seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mentuamu laki-laki dan mentuamu perempuan, dan di mana kampung tempat duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq, jauhkan laki-laki Badawi itu. Setelah itu, maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyudul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenarnya. Maka kata orang tua itu, daripada mula awalnya. Kemudian maka dikatakannya siapa mentuanya laki-laki dan perempuan, dan di mana tempat duduknya. Maka Masyudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Badawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masyudul Haq akan Badawi itu. Maka Badawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu. Lalu didera oleh Masyudul Haq akan Badawi itu, serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Badawi itu, jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyhurlah arif bijaksana Masyudul Haq itu.